Halo tuh semua, nama aku Daniel dan di video kali ini aku akan kembali menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai bibit ya teman-teman. Jadi ada banyak banget pertanyaan yang masuk, terutama mengenai bibit ini. Mungkin di video kali ini aku akan menjawab beberapa lagi ya teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu dari Kak Dani Yanuardi. Bang, buat penarikan dana selain 3PT itu pakai biaya admin, masih baru dalam kurung. Oh, jadi untuk masalah penarikan itu ada biaya admin atau enggak, itu sebenarnya hanya bergantung dengan bank kustodian dan banknya kita, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya kita mau penarikan, kita langsung ke aplikasinya dulu ya. Aku udah buka aplikasinya di sini. Nah, kalau misalnya kita mau penarikan, kita tinggal pilih porto kita, kemudian kita pilih reksadana mana yang ingin kita withdraw. Ini contoh ya, aku pengen menjual Sukor Invest Stable Fund. Nah, aku tinggal pencet jual di sini. Nah, di sini cuma ada notifikasi, kamu tinggal perlu pencet saya mengerti. Di sini di sini ada slider nih. Kamu pengen jual berapa unit, kemudian kamu pengen jual berapa ribu rupiah, atau kamu juga bisa isi secara manual. Misal kamu pengen jual 1000 unit. Nah, atau misalnya kamu pengen jual 500 ribu, seperti itu ya. Nah, jadi setelah kamu isi seperti itu, lalu di sini kamu bisa tarik, teman-teman. Nah, di bagian bawah ini, kamu bisa lihat sumber rekening dari reksadana tersebut. Kalau misalnya sumber rekeningnya BCA, kemudian bank kita BCA, maka nggak akan dikenakan biaya sama sekali. Tapi kalau misalnya bank kita beda, maka akan dikenakan biaya. Nah, kalau misalnya kita pencet tanda ini, di sini kamu bisa baca ya, biaya transfer sebesar 3.500 akan dikenakan jika rekening bank kamu berbeda dengan rekening bank penampung dari reksadana yang kamu jual. Kalau misalnya kita jual reksadana ini karena Sukor Investable Fund-nya ini BCA, kemudian rekeningku juga BCA, maka aku nggak akan dikenakan biaya apapun. Jadi pas aku withdraw, nanti gratis ya teman-teman. Tapi kalau misalnya bankku beda, maka akan dikenakan biaya 3.500. Jadi ini untuk masalah penarikan pakai biaya admin itu tergantung dari bank kamu apa sama bank penampungnya. Contoh ya, kita ambil contoh yang lain. Misalnya aku ambil reksadana yang lain, kan aku juga memiliki reksadana contoh Majoris Sukuk. Jadi kan aku punya Majoris Sukuk. Nah, Majoris Sukuk ini kalau misalnya aku jual, nah di sini kan kamu bisa lihat sumber rekeningnya adalah Bank BNI. Jadi di sini kalau misalnya aku nariknya ke bank aku sendiri yaitu Bank BCA, maka di sini aku akan dikenakan biaya 3.500-nya. Nah, jadi untuk masalah penarikan ini tergantung dengan bank kustodiannya apa sama bank kita itu apa. Bukannya tergantung PT yang mana ya, teman-teman, tapi tergantung apakah banknya sama atau enggak. Nah, di sini kita juga bisa pencet yang tanda panah ini artinya pilihan rekening yang kita punya ya, teman-teman. Kita pengen nariknya kemana. Nah, aku kebetulan aku miliki Bank Jago sama BCA. Jadi kalau misalnya aku pengen narik ke Bank Jago ya bisa, cuman bakal dikenakan biaya lagi 3.500. Nah, kalau misalnya kamu pengen add bank lain itu juga bisa ya teman-teman. Kamu tinggal ke bagian profil, kemudian setting, kemudian di sini kamu tinggal pencet ubah akun bank. Nah, di sini kamu bisa nambah akun bank kamu, teman-teman. Nih, kalau misalnya kamu pencet tambah rekening di sini, nanti kamu bisa masukkan bank lain yang kamu punya. Misal kamu punya lebih dari satu bank ya, kamu tinggal masukin aja. Nanti kalau misalnya pas kamu melakukan penarikan, pas mau withdraw, ya kamu tinggal sesuaiin dengan bank yang kamu miliki supaya nggak dikenakan biaya apapun. Jadi begitu ya buat Kak Dani Yanuardi. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan kamu ya. Berikutnya untuk Kak Abi Adam Hansi, serem gua, takut nggak balik uangnya, susahnya cari uang. Nah, kalau ini berarti kamu masih agak sedikit takut dalam berinvestasi ya, walaupun bisa dibilang sebenarnya reksadana itu merupakan salah satu yang ramah untuk pemula. Nah, yang namanya kita investasi itu harus selalu disesuaikan dengan profil resiko kita. Nah, kalau misalnya untuk Kak Abi ini mungkin profil resikonya masih rendah ya, tipe orang yang nggak mau kehilangan uang dan takut mengalami resiko. Nah, tapi aku perlu kasih tahu juga kalau misalnya kita nggak berinvestasi, itu sebenarnya juga nilai mata uang dari kita itu bakal menurun. Jadi sebenarnya nilai daya beli uang kita itu semakin tahun akan semakin menurun. Jadi kalau misalnya kita nggak melakukan investasi, uang kita akan dimakan sama yang namanya inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu adalah penurunan nilai mata uang. Dan inflasi angkanya berapa? Aku udah siapin di sini ya, teman-teman. Nih, kamu bisa lihat inflasi dari tahun 1990 itu 9%. 91, 9%, 92, 4%. Sampai di tahun 2020 yaitu 1%. Nah, kalau misalnya kita tarik data, katakanlah kita tarik data 15 tahun terakhir, angka inflasi itu ada di angka 5,84% ya, teman-teman. Kalau misalnya 10 tahun terakhir 4,48, cuma kita ambilnya 15 tahun terakhir aja nih. Jadi angka inflasi bisa dibilang ada di kisaran 6%. Nah, kalau misalnya kamu nggak melakukan investasi, ya berarti daya beli uang kita bakal berkurang, walaupun secara uang misalnya katakan kita nggak investasi. Berarti uang kita
kita bakal tetap 100.000. Misalnya kita punya 100.000 di awal, kita nggak investasi, tahun depan uang kita tetap 100.000. Nah, tapi 100.000 itu secara daya beli udah berkurang, teman-teman. Udah berkurang sebanyak 6%. Jadi walaupun angkanya tetap 100.000, tapi secara daya beli cuma mampu membeli barang seharga 94.000 yang sekarang. Nah, jadi buat kamu, kalau misalnya kamu takut berinvestasi, sebenarnya itu juga kurang baik, karena takutnya nanti uang kita bisa tergerus sama yang namanya inflasi ya. Mungkin saranku ya, mungkin kamu bisa coba ke instrumen investasi yang lebih rendah resiko dulu, supaya paling nggak kamu terbiasa dulu lah. Contohnya yang rendah risiko apa? Bisa dibilang reksadana pasar uang, atau misalnya kamu taruh di bank, taruh di deposito, itu termasuk rendah risiko. Atau yang menurutku juga sangat rendah risiko yaitu obligasi negara. Dimana kalau misalnya obligasi negara itu adalah negara meminjam uang ke kita, kemudian nanti kita akan diberikan bunga. Tapi negara yang akan menjamin dana tersebut. Jadi istilahnya kan negara nggak mungkin gagal bayar ya teman-teman. Kalau sampai negara gagal bayar itu berarti udah dunia sedang tidak baik-baik saja teman-teman. Itu mungkin ada terjadi perang atau apapun. Karena bisa dibilang sebenarnya bank sama negara pasti yang tumbang duluan itu bakal dibilang bank teman-teman. Negara bakal jadi yang terakhir untuk tumbang. Jadi bisa dibilang sebenarnya obligasi negara itu atau surat berharga negara itu bisa dibilang lebih rendah resiko lagi dari deposito bank. Jadi buat Kak Abi sebenarnya nggak apa-apa kalau kamu belum mau investasi, cuma ya kamu perlu tahu aja, kamu perlu paham mengenai ini, di mana uang kita selalu digerogoti sama yang namanya inflasi. Jadi pastikan uang kita itu harus menghasilkan uang lagi. Atau mungkin kalau misal kamu pengen lebih yakin, ya mungkin uang kamu investasikan ke bisnis kamu, di mana kalau misalnya di bisnis kamu kan kamu bisa mengontrol bisnis tersebut. Kamu punya kontrol atas bisnis yang kamu punya kontrol atas usaha tersebut. Jadi mungkin kamu lebih yakin ya untuk muter uangnya. Kalau misalnya investasi kan istilahnya kita nggak di luar kontrol kita ya teman-teman. Jadi gitu ya buat Kak Abi, semoga jawaban ini bisa bermanfaat. Nah, kalau misal kamu pengen belajar investasi, kamu tinggal mampir ke playlist di channel ini ya. Aku udah siapin berbagai macam instrumen yang bisa kamu pelajari buat kamu mulai investasi. Berikutnya pertanyaan dari Kak Erwin Burduzer, yaitu mau nanya di Bibit, apakah saham BNI AM Index 30 dengan Afris Index 30 itu sama aja? Nah, jadi di sini aku udah siapin 2 tab ya. Kita bakal coba BNI AM Index. Nah, di sini aku udah buka Bibit yang buat web. Kamu bisa ke website ini ya, app.bibit.id. Nanti kamu perlu login dulu, login menggunakan ID Bibit yang kamu udah miliki. Dan juga kamu harus memasukkan PIN dulu ya. Nah, jadi di sini Afris Index 30 sama BNI AM Index 30 ya. Kita tinggal search di sini, kemudian kita tinggal ketik BNI AM. Nah, aku udah buka di sini ya, teman-teman, yaitu BNI AM Index 30, kemudian Afris Index 30. Nah, jadi keduanya ini merupakan reksadana indeks ya, teman-teman, di mana isinya adalah yang termasuk dalam Index 30. Index 30 itu salah satu indeks juga ya, teman-teman. Kamu bisa cek di websitenya IDX langsung. Nah, pertanyaannya di sini, apakah saham BNI AM Index sama Afris itu sama aja? Nah, sebenarnya reksadana kedua ini sebenarnya sama aja ya. Kalau misal kamu lihat, bahkan grafiknya itu nggak beda jauh ya, teman-teman. Bisa dibilang sama tuh, ya kan? Nih, bahkan kalau kamu lihat CAGR 1 tahunnya juga nggak gitu beda jauh ya, teman. Ini 3,88%. Kemudian yang dari BNI AM Index 30 ini 3,86. Cuma beda 0,02%. Nah, jadi sebenarnya ini merupakan sama ya, teman-teman. Yang membedakan adalah manajer investasinya atau perusahaan penyedia reksadana ya. Yang satu ini manajer investasinya dari BNI Asset Management, yang satunya lagi ini dari Afris. Tapi kalau misalnya soal performa ya sama, dua-duanya merupakan Index 30. Jadi kalau kamu pengen investasi dimanapun, menurut aku sama aja. Cuma kalau saranku pribadi, pastikan kamu ambilnya yang total kelolaan dananya lebih besar ya, teman. Di sini kita bisa lihat kalau Afris Index 30 kelolaan dananya adalah 191 billion atau miliar ya, teman-teman. Kemudian di sini BNI AM total dana kelolaannya adalah 1,07 triliun. Otomatis BNI AM ini lebih besar ya. Dan di bawahnya juga kita bisa lihat minimal pembeliannya di sini adalah 10.000. Biaya pembelian dan penjualan gratis. Nah, untuk di sini minimal pembeliannya 100.000. Jadi kalau menurut aku pribadi akan lebih baik kalau misalnya kita investasi di yang BNI AM Index ini. Tapi ini bukan saran ya, teman-teman. Ini hanya menurut aku pribadi. Tapi kalau kamu pengen investasi di mana itu terserah. Karena kalau misalnya menurut aku pribadi, minimal pembeliannya di sini lebih kecil. Yang artinya kamu bisa mulai dari angka berapapun. Misalnya kamu cuma ada uang 50.000, pengen nabung 50.000, ya kamu bisa. Kalau misalnya di sini kan nggak bisa karena minimal pembeliannya 100.000 ya. Dan juga yang kedua, karena total AUM-nya lebih besar ya, teman-teman. Otomatis yang AUM-nya lebih besar pastinya lebih terpercaya dan lebih baik dan memiliki reputasi yang lebih baik juga. Kalau misalnya isinya itu bisa dipastikan sama ya sebenarnya, teman-teman. Nih kamu bisa lihat top holdingnya. Terus ya mungkin yang bisa jadi, terus kemudian yang bisa jadi pertimbangan mungkin juga bank kustodian ya. Tapi di sini bank kustodiannya sama-sama keduanya Standard Chartered sih, teman-teman. Jadi kalau misalnya kamu hanya menggunakan
BCA, nanti pas kamu narik ya pasti bakal dikenakan biaya 3.500 ya. Jadi itu mungkin bisa jadi bahan pertimbangan kamu. Kalau misal kamu punya bank Standard Chartered ya akan lebih baik, soalnya kamu nggak bakal dikenakan biaya sama sekali pas penarikan. Nah, jadi begitu ya buat Kak Erwin Burduser, semoga jawaban ini bisa sedikit membantu kamu ya. Nanti kalau misalnya bingung kamu boleh tanya lagi, nanti aku bakal coba untuk menjelaskan lagi. Berikutnya dari Kenny Field, yaitu mau tanya misalnya nabung 100.000 setelah 1 bulan kan nambah ya, meski cuma berapa ribu doang, terus tiba-tiba butuh duit, misal ada kebutuhan mendadak. Nah, itu uang yang awal 100.000 diambil bisa nggak? Nah, jadi kalau misal kamu lagi nabung tiba-tiba ada kebutuhan, itu jawabannya ada gimana ya, kalau bisa ditarik bisa nggak? Nah, jadi salah satu luxury yang kita miliki saat kita berinvestasi di reksadana itu adalah yang paling penting teman-teman, yaitu fleksibilitas, dimana kamu bisa narik kapanpun, kamu bisa setor kapanpun. Nah, jadi dalam konteks seperti ini, kalau misalnya kamu nabung nih 100.000, katakan 100.000 itu udah menghasilkan uang dikit, misalnya jadi 102.000 katakan, kemudian tiba-tiba kamu butuh dana, ya pas kamu tarik semua, ya itu bisa langsung ditarik. Misalnya kamu melakukan penarikan, ya bakal langsung diproses teman-teman. Tapi apakah uangnya bakal langsung nyampe kamu? Enggak, jawabannya uang tersebut akan nyampe kamu dalam beberapa hari, karena bakal ada prosesnya ya teman-teman, bakal ada proses dari penyesuaian dari manajer investasinya baru ditarik ke rekening kita. Biasanya bisa makan waktu 2 sampai 3 sampai 4 hari ya teman-teman. Nah, tapi saranku pribadi adalah kalau misal kamu pengen investasi, lebih baik digunakan untuk jangka panjang. Cuma kalau misalnya pepet banget ya kamu narik, ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Dan satu hal lagi mungkin yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya kamu ada kemungkinan narik seperti ini dan kamu nggak yakin kapan kamu akan narik, mungkin dalam waktu dekat, ya mungkin akan lebih baik kalau kamu investasinya di reksadana pasar uang. Karena kalau misal kamu invest di reksadana saham, terus reksadana saham kan sangat volatil ya. Kita ambil contoh kamu investasi di Batavia Dana Saham ini. Nah, kan kalau saham ini kan sangat volatil ya. Katakan kamu beli pas lagi di tinggi-tingginya ini. Kemudian, beberapa saat kemudian pas lagi di sini, kamu butuh uang dan kamu menarik uang tersebut. Maka yang terjadi adalah porto kamu lagi minus. Bisa aja kamu beli di sini 100.000. Kemudian ini kan turun berapa persen. Bisa aja uangnya jadi 70.000. Pas kamu tarik, uangmu hanya 70.000. Nah, itu mungkin yang perlu menjadi bahan pertimbangan buat kamu. Sedangkan kalau misal kamu investasinya di reksadana pasar uang kan sifatnya selalu naik. Jadi kalau misalnya kamu narik kapanpun, mulai nabung dari kapanpun, dan kamu narik kapanpun, ya pasti tetap bakal dalam keadaan positif ya teman-teman. Karena grafiknya akan terus naik seperti ini. Cuma kalau misalnya untuk berinvestasi jangka panjang, ya otomatis reksadana pasar uang ini returnnya bakal kalah dengan investasi seperti di reksadana saham. Biasanya sih seperti itu ya teman-teman. Nah, lalu ada dari Kak Ahmad Surya Ramadan, bantu jawab, kalau salah tolong koreksi ya yang lain. Bisa diambil semua bang, keuntungan atau returnnya bisa. Cuman pas kita jual, proses masuk ke bank kita ada kena potongan biaya transfer 2.500 sampai 6.500-an. Ini pengalaman saya di 2 aplikasi di Bibit sama Ajaib. Jadi ini benar ya, ini bakal ada biaya penarikan, dan biaya penarikannya adalah yang tadi udah aku jelasin di bagian awal video ya teman-teman. Yaitu kalau misalnya bank kita berbeda dengan bank penampungnya, kita bakal dikenakan biaya sebanyak Rp3.500. Dan kalau misalnya bank kita sama-sama bank penampung, otomatis kita nggak bakal dikenakan biaya dan bakal jadi gratis ya teman-teman. Nah, jadi untuk Kak Kenny Fiat, semoga jawaban ini bisa sedikit membantu kamu ya. Nanti kalau misal kamu ada bingung soal investasi, kamu boleh tanya lagi, nanti aku bakal coba bantu buat jelasin lagi. Nah, mungkin sekian dulu jawaban-jawaban untuk beberapa pertanyaan buat hari ini, supaya videonya nggak kepanjangan. Tadi awalnya aku pengen investasi teman-teman, cuman sayangnya Bibit sedang ada maintenance sehingga kita nggak bisa melakukan pembayaran ya. Pas aku mau melakukan pembayaran, itu semuanya lagi terus maintenance teman-teman. Jadi pada hari ini aku hanya menjawab pertanyaan dan kita nggak bakal top up ya teman-teman. Nah, bagi kamu yang baru datang ke channel ini, kamu bisa mampir ke bagian playlist di channel ini ya teman-teman. Jadi kalau kamu ke bagian home, di sini ada playlist. Nah, di sini aku udah kategoriin berbagai macam platform investasi, semuanya aku masukin dalam satu playlist. Kamu pengen belajari apa, kamu tinggal buka playlistnya, lalu kamu cek video-video yang ada di sana supaya kamu lebih paham tentang platform investasinya. Jadi sebelum kamu masukin uang, kamu lebih paham dulu ya teman-teman. Kalau bisa kamu buka playlist Bibit di sini, ya otomatis nanti ada banyak video mengenai Bibit. Kamu boleh nonton beberapa supaya kamu lebih paham tentang gimana sih cara berinvestasi di Bibit. Terus kemudian bagi kamu yang pengen bantu channel ini, kamu bisa menggunakan kode referral yang udah aku taruh di kolom deskripsi di video ini. Yang menggunakan kode tersebut nanti kamu dapat bonusnya kamu pakai buat investasi, bonusnya aku gunakan untuk meningkatkan kualitas video di channel ini. Sekian video dari aku, dan akhir kata jangan lupa untuk selalu invest in yourself. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.